Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita. Assalamualaikum, selamat siang Pak Habib. Apa kabar hari ini? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Nggih Pak. Sebelum Pak Habib melakukan coaching hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Habib. Sebelumnya saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini Pak Habib. Nggih. Pada hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian kita Pak Habib antara coach dan coaching. Yang apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya. Kemudian bagaimana Pak Habib memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching menanggapi atau merespon pertanyaan dari Pak Habib Ya. selaku coach ya Pak. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ini saya ada 3 pertanyaan yang nantinya harus dijawab oleh Pak Habib ya Nggih, Pak. nggih. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Pak Habib? Ya, untuk kompetensi coaching yang saya gunakan yaitu nanti yang pertama menggunakan alur tirta. Lalu yang kedua, ketika mendengarkan saya mendengarkan dengan rasa. Lalu selanjutnya ketika memberikan pertanyaan saya menggunakan pertanyaan yang berbobot. Nggih, gitu. bagus Lalu sekali, Pak. dan juga saya mendengarkan dengan aktif. Nggih. Gitu. Kemudian Pak, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Habib? Untuk kompetensi yang saya observasi yaitu bagaimana si coach nanti itu bisa memecahkan masalahnya sendiri seperti itu. Jadi agar si coach itu tahu bisa menentukan solusinya dari permasalahannya sendiri. Nggih, Pak. Selanjutnya nggih ini indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada kegiatan coaching hari ini apa, Pak? Lalu ya untuk indikatornya saya ketika nanti sudah coaching, si coach itu bisa mendapatkan solusi alternatif yang sudah diinginkan dari si coach sendiri. Jadi nanti Bu Fepti dari masalah yang didapatkan nanti bisa mendapatkan solusi itu. Nggih, Pak, baik sekali nggih. Demikian pra observasi kali ini nggih, Pak. Silakan Nggih. Pak Habib bisa melakukan praktek langsung terhadap Bu Fepti. Nggih. Nggih. Terima kasih atas waktunya Pak Habib. Oke, sami-sami. Sekian dari saya nggih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Fepti. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, hari ini saya sehat sekali, tapi ada sedikit pikiran yang mengganggu saya Pak. Jadi kemarin saya menghubungi Pak Habib untuk bisa ngobrol pada sore hari ini. Apa itu yang mengganggu Bu Fepti? Jadi begini Pak, kemarin memang sempat saya menghubungi Pak Habib untuk hari ini bisa meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol dengan saya begitu Pak. Jadi begini Pak,
Di sekolah saya itu Pak, rekan-rekan guru saya itu tidak mau melakukan perubahan terhadap pembelajaran Pak. Jadi pembelajaran yang digunakan itu, misalkan dari metode pembelajaran itu hanya sering menggunakan metode ceramah begitu. Kemudian juga kadang pembelajaran itu tidak menggunakan media pembelajaran. Kemudian mode pembelajaran pun itu juga masih lah ya itu saja begitu Pak. Padahal kan di era perkembangan zaman sekarang di perkembangan IT itu kan sebenarnya kita bisa memanfaatkan IT. Kemudian kan harapannya saya itu ya sebenarnya guru-guru itu bisa memanfaatkan IT dalam kegiatan pembelajaran gitu Pak ya. Jadi intinya itu rekan-rekan guru saya di sekolah itu dalam pembelajarannya kurang bervariasi seperti itu Pak. Gitu. Jadi rekan-rekan guru di sekolah Bu Fepti masih menggunakan pembelajaran yang biasa itu ya? Iya Pak, masih konvensional Pak, konvensional gitu ya. Jadi gitu. Lalu kira-kira ini nanti setelah kita mengobrol nanti ingin mendapatkan apa ya tujuannya? Harapannya saya Pak, setelah saya melakukan percakapan hari ini dengan Pak Habib, tentunya saya akan menemukan solusi gitu Pak atas permasalahan yang saya alami seperti itu Pak. Oh gitu. Ya berarti nanti semoga setelah kita berbincang-bincang mengobrol ini bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan itu ya. Begitu Pak, baik Pak. Semoga saja ya Pak nanti harapan itu dapat terwujud. Ya tadi saya mendengar kata-kata bahwa guru-guru itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Konvensional pembelajaran itu seperti apa? Jadi dalam konvensional pembelajaran saya itu menurut saya tuh bahwa Bapak Ibu guru di sini tuh pembelajarannya hanya ceramah saja begitu Pak metodenya. Jadi sebenarnya kan bisa menggunakan mode pembelajaran seperti sambil pembelajaran bermain gitu, bisa menggunakan mind mapping ataupun masih banyak lainnya. Kemudian kan ini kan di era teknologi gitu Pak. Jadi harapan saya itu Bapak Ibu guru di sini juga bisa memanfaatkan IT, misalkan dalam pembelajaran itu menggunakan Kahoot, kemudian menggunakan Quizzes ataupun yang lainnya seperti itu Pak. Itu harapan saya seperti itu. Tapi memang guru-guru di sekolah saya itu memang sulit Pak untuk diajak berubah. Nah seperti itu. Nah itu yang yang menjadi permasalahan saya. Oh gitu. Kira-kira menurut Bu Fepti yang membuat guru-guru kok kurang bisa berubah itu gara-gara apa? Kalau menurut saya Pak dari pengamatan saya dan sempat juga saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru itu kok kenapa sih pembelajarannya kok ceramah terus apa nggak bosan? Nah gitu ada tanggapannya tuh biar kita nggak usah pusing-pusing. Jadi memang ada beberapa guru itu yang nggak mau pusing Pak. Jadi yang penting saya ngajar seperti itu. Kemudian Pak, jadi memang penguasaan IT juga memang karena ada beberapa guru senior di sekolah saya yang memang untuk penguasaan IT-nya kan kurang. Nah seperti itu. Nah itu yang mungkin menjadi alasan mereka itu kurang menggunakan pembelajaran bervariasi seperti gitu. itu. Oh ya. Lalu menurut Bu Fepti, kalau diberi nilai dari angka 1 sampai 10, guru-guru di sekolah Bu Fepti itu berada di angka berapa? Kalau menurut saya Pak, kalau di skala itu masih di skala 4 sampai 5 Pak. Karena kan memang sekolah saya itu kan jumlah gurunya ada 15 begitu Pak. Nah, dari pengamatan saya itu yang menggunakan metode atau mode pembelajaran yang bervariasi itu sekitar 3 sampai 4 Pak dari 15 seperti itu. Jadi kan masih banyak sekali yang pembelajarannya masih monoton. Nah, seperti itu. Berarti di angka 3 sampai 4. Nih, di angka 4 sampai 5. Oh iya Pak, gitu. Lalu setelah berbincang ini, ngobrol ini, kira-kira nanti setelah ngobrol ingin agar guru-guru itu bisa meningkat sampai berapa ini nilainya? Kalau harapan saya Pak, saya ingin ingin level guru-guru itu yang sekarang itu bisa naik ke level 7 begitu Pak. Karena memang kalau di level 8 atau 9 itu memang agak sulit karena kan guru-guru senior itu kan ada sekitar 5 begitu Pak di sekolah saya. Jadi memang ketika menerapkan ke guru senior sama ke guru yang menengah, maksudnya umurnya itu masih muda itu kan memang lebih mudah ketika menerapkan ke guru yang lebih muda seperti itu. Kalau memang guru senior itu memang membutuhkan waktu atau proses lebih lama seperti itu Pak. Berarti nanti dari angka 4 sampai 5 tadi harapannya menjadi 7 gitu ya. Iya Pak, bisa naik ke level 7 seperti itu. Iya, terima kasih. Lalu indikator bahwa nanti guru-guru itu sudah
bisa meningkat, bisa sudah tidak konvensional lagi itu seperti apa? Menurut saya Pak, nanti mungkin menurut saya cara saya mengukur keberhasilannya itu ketika anak-anak itu kan kadang juga ada komplain Pak sebenarnya. Bu, saya itu bosan kalau diajar Pak ini karena pelajaran membosankan, ceramah saja gitu. Nah, mungkin nanti bisa saya observasi, saya tanya dulu kepada anak-anak di kelas 10, 11, 12 tentang pembelajaran Bapak Ibu guru sekarang itu bagaimana. Nah, apakah sudah ada peningkatan atau ada perubahan? Nanti misalkan tanggapan dari anak-anak itu sudah ada perubahan, berarti Bapak Ibu guru di sekolah saya itu sudah berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang bervariasi seperti itu. Berarti indikatornya dari anak-anak gitu ya, nanti bisa Pak ditanya gitu ya. Iya Pak, rencananya seperti itu. Lalu ini rencananya Bu, kira-kira apa yang bisa Bu Fepti lakukan agar guru-guru itu bisa menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, yang bukan konvensional lagi? Mungkin Pak, ini juga belum saya pikirkan Pak, kemarin tuh masih bingung, tapi ini sekilas saya terfikirkan itu mungkin saya bisa melakukan kegiatan monitoring atau pendampingan seperti itu. Jadi nanti saya pendekatan kepada Bapak Ibu guru di sana mungkin memang butuh proses karena bergantian tentang pembelajaran yang bervariasi, mengenalkan IT kepada Bapak Ibu guru, kemudian mengenalkan media-media apa saja sih yang bisa digunakan. Mungkin dari awal itu PowerPoint, nah seperti itu dari PPT itu. Kemudian rencana kedua mungkin juga bisa melakukan pelatihan seperti itu, pelatihan tentang meningkatkan kompetensi guru. Nah itu mungkin nanti saya konsultasinya kepada kepala sekolah seperti itu Pak. Sudah ada lagi? Kira-kira cuma dua rencana itu yang baru saya terfikirkan saat ini Pak. Lalu kira-kira butuh teman atau yang bisa diajak untuk melakukan kegiatan tadi, ada tidak? Tentunya Pak, untuk melakukan rencana saya itu saya kalau sendiri tidak bisa Pak, jadi mungkin akan lebih berjalan lancar itu ketika saya berkolaborasi. Nah tentunya saya akan berkolaborasi dengan melibatkan Bapak guru dengan namanya Pak Fauzi, itu dia itu ahli dalam IT. Nah jadi membantu saya nanti untuk memberikan pelatihan media-media apa saja sih yang bisa digunakan Bapak Ibu guru untuk membuat pembelajaran bervariasi seperti itu. Berarti tadi mentoring tadi bersama dengan Pak Fauzi. Pak Fauzi karena beliau itu yang ahli IT, jadi mungkin membantu saya untuk mengenalkan IT-nya seperti itu Pak. Lalu ini dalam tanggung jawab, kira-kira kapan bisa dilaksanakan kegiatan mentoring tadi itu? Untuk kegiatan mentoring ini tadi Pak, karena memang kan ini sudah akhir semester 2 jadi untuk tatap muka pun sudah tidak ada. Nah nanti rencana saya itu nanti akan monitoring sama Bapak Ibu guru itu di semester 2, semester awal, karena di akhir semester ini kan Bapak Ibu guru disibukkan dengan persiapan rapot, nilai, dan kemudian ada persiapan PPKS juga. Jadi nanti efektifnya mungkin akan saya terapkan di semester 2. Semester 2, jadi semester 2 nanti akan dilaksanakan gitu. Iya Pak, betul sekali. Kira-kira ada target berapa hari atau berapa bulan untuk melakukan kegiatan itu? Mungkin Pak, untuk targetnya kalau monitoring kan memang butuh waktu lama itu mungkin sekitar 2 minggu, karena memang gurunya kan tidak terlalu banyak. Itu mungkin 2 minggu akan saya terapkan untuk monitoring. Kemudian nanti untuk langkah yang peningkatan kompetensi melalui pelatihan itu nanti saya koordinasikan dulu kepala sekolah, misalkan di ACC, nanti baru mencari narasumber dan lain sebagainya seperti itu Pak. Berarti targetnya 2 minggu bisa sukses gitu ya? Iya Pak, harapannya seperti itu, biar cepat selesai. Saya juga berdoa semoga apa yang diharapkan Bu Fepti bisa terlaksana, bisa sukses. Amin Pak, terima kasih untuk doanya dan motivasinya. Iya, berarti Bu Fepti kali ini sepertinya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang membuat galau tadi ya? Iya Pak, saya alhamdulillah Pak hari ini bisa bertemu dan ngobrol dengan Pak Habib. Jadi saya tuh yang kemarin galau baru menemukan cara, habis itu setelah ngobrol dengan Pak Habib saya ternyata saya tuh harus melakukan ini jadi muncul-muncul ide-ide yang terfikirkan hari ini begitu Pak. Iya. Berarti ini pertemuan kita akhiri karena kita sudah mendapatkan hasil gitu ya. Semoga harapannya solusi yang sudah kita dapatkan ya, Bu Fepti dapatkan itu bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bisa sukses, bisa guru-guru di sekolah
pembelajaran tidak konvensional lagi, sudah meningkat menjadi lebih baik lagi. Baik Ya. Pak, terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol pada sore hari ini, dan terima kasih karena dengan berbincang dengan Pak Habib saya bisa menemukan solusi-solusi. Harapannya saya juga nanti saya bisa melaksanakan rencana saya dan dapat berhasil dan dapat membawa perubahan kepada teman-teman saya di sekolah. Begitu Pak, terima kasih Ya. sekali. Kita akhiri kegiatan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Habib sudah melakukan coaching dengan Bu Fepti. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa catatan dari saya ya Pak, setelah Pak Habib dan Bu Fepti sudah melakukan coaching. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Untuk yang pertama, apa saja yang sudah Bapak Habib lakukan saat melakukan coaching tadi dengan Bu Fepti Pak? Tadi setelah makan coaching, saya sudah melakukan alur tirta yang pertama, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan juga tanggung jawab. Lalu selain itu juga sudah mendengarkan dengan rasa. Dan juga ketika memberikan pertanyaan juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Nih Pak, terima kasih nggih Pak. Ini tadi saya sudah melihat sendiri tadi Pak Habib sudah melaksanakan coaching dengan baik, kemudian sudah sesuai dengan proses alurnya, sudah sesuai dengan alur tirtanya, kemudian Pak Habib juga sudah berusaha menggali informasi kepada Bu Fepti sehingga proses coach dan coaching ini dapat menemukan masalahnya nggih Pak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan yang kedua dari saya Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Habib tingkatkan setelah melaksanakan coaching hari ini Pak? Untuk yang ingin saya tingkatkan yaitu tentang hadir dengan penuh. Jadi ketika coaching itu saya berharap ketika di coaching selanjutnya saya bisa hadir penuh, bisa mendengarkan yang dibicarakan oleh si coach, yang terutama tadi Bu Fepti, bisa menangkap inti dari percakapan yang sudah dilontarkan oleh si coach gitu. Baik Pak Habib, semoga Pak Habib kedepannya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian Pak Habib pra observasi ini. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.